masih bersikeras kekeh untuk percaya bahwasanya anak sampean itu benar-benar masih hidup, sering datang ke tempatnya sampean, ke mimpinya sampean, bahkan setiap makan sampean itu selalu nawarin, itu sebenarnya kembali lagi pada dirinya sampean. Yang perlu Mas Doko tahu, satu itu tim kasek nggak bisa apa-apa ya. Kita hanya ya berjalan sebisanya saja, mengalir. Jadi kalau sampean menganggap saya ini orang bisa ini bisa itu persepsi sampean itu salah. Saya hanya mengikuti apa nih yang harus saya lakukan, seperti itu saja. Terus untuk bicara soal sampean sering datengin mimpi terus dan lain-lain, itu kan kembali lagi ke mindset sampean. Ya sebenarnya mungkin saja masih hidup, soalnya belum ditemukan mayatnya kan. Ya mungkin saja, hanya saja kalau hanya dengan alasan sering dimimpiin itu kurang kuat mungkin ya Mas. Ya kita kembali lagi, kalau sampean itu selalu berpikir bahwasanya anak sampean masih hidup, itu semakin menghantui pikirannya sampean. Disitulah kerja jin-jin itu untuk membuat pikiran sampean itu lebih kacau lagi. Sebenarnya seperti ini Mas, untuk masalah bicara soal goib ya, goib itu menurut saya itu satu, bisa dikatakan itu satu garis dengan mindset dan pola pikir kita, versi saya. Karena apa? Ketika sampean itu mempercayai bahwasanya anak itu masih hidup, mindset sampean itu benar-benar percaya, wah anak ini pasti masih hidup, dan pasti jin-jin di sekeliling sampean itu berusaha masuk ke dirinya sampean untuk menghasut sampean, dan tujuannya itu memperkacau dan menipiskan sebuah keimanan. Ya dengan cara seolah-olah jadi anaknya. Seolah-olah jadi anaknya, padahal itu hanya hasutan. Makanya hati-hati dengan pola pikir. Dan untuk kejadian ini sebenarnya saya nggak pertama kali menemui Mas Wah. Teman saya juga seperti itu, bahwasanya anaknya sudah lama, dan ternyata setelah ditelusuri itu meninggal karena tenggelam. Ya, info terakhir itu kuburan, mandi di sungai. Dan itu dus-dusan. yang uniknya itu loh, yang kalau setiap makan itu nawarin, itu setiap makan tiap hari apa? Ya hampir pokoknya setiap makan saya usahakan, terutama kalau lagi sama istri kan sama-sama saling mengingatkan. Jadi usahakan lah setiap makan kita ngomong, ayo nak kita makan. Seolah-olah wajib atau enggak maksudnya? Ya pokoknya kadang saya lupa, istri saya ngingetin. Jika lupa semua gimana? Iya. Apa yang terjadi? Ya kalau lupa sih jarang Mas, soalnya kan namanya anak mungkin sangat menghantui kita lah, perasaan kita kan terus dipikirin gitu. Hati-hati itu. Ya nanti kalau sampean Nanti pokoknya dari sempat kejadian itu nggak pernah nawarin apa pernah sekali gitu. Pernah Lupa banget. Ya namanya orang kan mungkin pernah lupa juga mungkin, tapi kita lebih sering loh Mas untuk setiap makan banyak lupa lah nawarin anak makan gitu. Soalnya sampai sekarang juga namanya istri saya kan, apalagi dia yang mengandung, jadi dia sangat terbebani sekali Mas sama pikirannya itu. ya ini kan lampuannya sampean. Ya mungkin kita nanti kalau ketika kita bisa bantu dengan sebisa-bisa kita, ya akan kami usahakan ya dengan jalur apa ini, mencari kayaknya nggak logis, ya kan? Ya, yang paling utama benerin mindset sih. Ya mindsetnya sampean itu diterapkan yang bagus. Percuma sampean ini mau model seperti apapun, ketika sampean percaya bahwasanya rumah sampean itu ada genderuwonya, saya yakin benar ada. Ketika sampean percaya bahwasanya rumah sampean angker, saya yakin rumah sampean itu menjadi angker. Tapi ketika sampean percaya diri bahwasanya rumah saya tidak ada apa-apa,
rumah saya itu sejuk, adem dan tidak angker, saya yakin rumah itu sejuk dan tidak angker. Makanya hati-hati dalam membuat kesepakatan. Kesepakatan mindset. Apalagi itu sampai kesepakatan itu suami istri, itu tajam banget. Sampai nawarin makan segala. Itu ya Mas Hendoko ya. Itu yang perlu dibenerin itu dulu. Berarti benar-benar sampean coba ayo dipikir lagi secara logis. Kalau ternyata sampean nggak ketemu juga seperti apa, berarti sampean harus berusaha itu kan ikhlas. Dengan adanya sampean seperti itu, seolah-olah itu sampean itu tidak mengikhlaskan semua yang atau takdir yang menimpa pada diri sampean. Ya semua ayah, semua orang tua itu bagaimana sih kehilangan seorang buah hati. Pasti mengharapnya ya kalau bisa ya anak tetaplah hidup. Dan apalagi anak yang sudah ditimang-timang dari kecil, kita rawat dari kecil, ya mungkin untuk bicara keikhlasan itu perlu waktu. Ya benar. Tapi sampean itu sampai 15 tahun. Makanya hati. 15 kali Idul Fitri banyak itu. Makan terus dulu. Mungkin ya Mas ya. Sampean kan ini tidak tahu nih. Dengan kejadian ini itu sampean itu tidak tahu ini anaknya ada di mana. Terus anaknya benar-benar masih hidup atau tidak. Atau mungkin anaknya di sana mungkin udah besar. Itu kan menimbulkan sampean itu tambah semakin bergejolak. Apalagi diiringi dengan keyakinan sampean yang sangat bulat. Yang perlu sampean ketahui ini, ya, tidak semua hal di dunia ini itu tidak semua sampean itu harus ketahui. Ada sesuatu hal yang mungkin lebih baik sampean itu tidak tahu. Contoh, sampean itu mengetahui isi hati saya. Mungkin kalau sampean mengetahui isi hati saya, mungkin sampean tidak mau bersahabat dengan saya, bahkan mau berkenal dengan saya. Karena setiap orang pasti punya keburukan. Nah, tuh. Jadi dengan tidak tahu itu adalah suatu hal yang malah bahkan itu baik. Betul apa enggak? Terus lagi untuk bicara manusia itu diciptakan itu penglihatannya itu dibatasi sama Tuhan. Tahu kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Coba kenapa? Kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Karena kalau Tuhan itu terlihat itu tidak adil. Karena tidak semua makhluk itu mempunyai mata. Akan tetapi semua makhluk itu mempunyai hati, perasaan. Nah, disitulah Tuhan bisa kita rasakan dengan hati. Dan saya yakin semua makhluk yang bernyawa itu mempunyai hati. Nah, disitulah terletakkan keadilan sebuah Tuhan. Makanya hati-hati kalau sampai memandang sesuatu udah pikirannya negatif, pasti kembalinya kepada sampean itu negatif. Kalau sampean melihat sesuatu itu positif, kalau sampean coba melihat anak saya pasti masih hidup, itu memang positif Mas, bagus, optimis. Ya, Tapi itu ya, doa, maksud ya, doa ya. itu ditempatkan pada yang nyata saja maksudnya loh. Nah, kalau ambil positifnya malah ada yang lebih bagus. Jika anak saya masih hidup, tolong diberikan umur panjang dan bisa bertemu saya lagi. Jika sudah tidak ada, dipermudah jalannya, dilapangkan dan diterima semua amal ibadahnya kan lebih ringan, lebih enak. Iya, doa. Nah, itu Mas, dengan doa. Dan saya tanya pada sampean itu sering berdoa nggak untuk anak sampean? Ya, pokoknya setiap hampir selesai sholat kita usahain lah berdoa gitu kan. Terus doa itu nggak dijawab? Ya memang untuk saat ini memang belum ada bukti sih ya Mas, terutama kan bukti itu kan. Saya tidak tahu lah, mungkin rencana yang kuasa itu seperti apa juga saya nggak tahu gitu kan. Makanya kan saya pun tetap berusaha terus mencari informasi atau usaha kemana lah gitu. Kebetulan karena saya lihat tim GASA ini mempunyai kayaknya
ada lah, maksudnya jalan-jalan ke seperti itu, mungkin siapa tahu ada titik terangnya kan gitu mas, siapa tahu. Ya, untuk masalah bicara doa untuk sampeannya wajib itu ya dikumandangkan saja setiap hari. Yang namanya berdoa itu kan bagus. Ya, memang kadang itu manusia itu ya nggak usah manusia lah ya. Mencontohkan saya pribadi, yang namanya doa sering nggak terkabul itu kadang lama-lama itu menjadi timbul hati yang lunak. Iya mas. Tapi saya pernah baca satu artikel mengenai doa. Jadi di artikel itu membawa saya baca itu justru orang yang paling beruntung adalah orang yang doanya itu tidak dikabulkan, karena nanti dikumpulkan di dalam akhirat menjadi suatu pahala. Dan suatu ketika ada manusia yang ketika sampai di akhirat itu ya ceritanya, ini saya sih cuma baca ya, itu malah menyesal bahwasanya doa saya kenapa ada yang dikabulkan. Kalau tahu